Wilujeng sumping diurusai tale sararea, channel YouTube di mana maraneh bisa ngadangukeun sebuah storytelling dari manga, manhwa, atawa manhwa. Sebelum lanjut nyarita, teu aya salahnya jika maraneh mengklik tombol subscribe agar urang bisa lebih semangat dan fokus untuk terus mere konten-konten storytelling untuk kalian sararea. Tanpa panjang kata, mari kita mulai caritana. Setelah asup ka menara, Sejun mengingat informasi yang ia lihat di TikTok dan televisi, jika di dalam menara ada toko, pedagang, dan training ground, tempat manusia berlatih fisik. Namun di dia teu aya sasaha, alias kosong malompong. Stres, takut dan lapar sudah menyeliputi perasaan Sejun. Ya bagaimana tidak, ia sudah pergi mengelilingi goa tapi tidak ada siapa-siapa dan juga tak ada pintu keluar. Ketika akal sehatnya mulai pudar, alarm HP Natisada, dan Sejun sadar jika dirinya sudah sapoe di dalam goa. Ia pun mengecek jaringan di HP-nya namun tak ada sinyal yang bisa membuat ia meminta tolong via OnlyFans. Micet maksud saya. Perut Sejun sudah meminta upeti, dan ia membuka kresek belanjaan yang ia bawa ketika masuk lubang hitam, yang ternyata isinya ada tomat, ubi, daun bawang jeng buah apel. Ia mulai menghitung persediaan makanannya layaknya anak pecinta gunung yang akan mendaki ke gunung sehari. Sejun memilih memakan apelnya dahulu karena ia merasa jika makan apel di pagi hari adalah hal terbaik. Padahal makan pagi paling mantap adalah makan buras jeng gorengan di warung teh lilis. Satu apel mana cukup ucap perut Sejun, ia pun mulai mengunyah ubinya mentah-mentah, manis dan teksturnya renyah ucap Sejun. Namun karena ia lupa baca bismillah, ia pun tiseleg hanya minum air solusinya. Kenyang dan rewas karena tiseleg, Sejun mulai tiduran di dalam gua dan ingin tidur. Namun jiwa dan raga Sejun berteriak, jika ia tidak ingin mati di dalam gua yang tak berpenghuni ini, karena memasuki tower adalah impiannya. Masa berhasil menjadikan mimpi menjadi kenyataan malah mati, kan telucu. Dengan desakan dan himpitan kematian yang tergambar jelas di depan mata, Sejun pun memiliki ide brilian, yaitu menanam bahan makanan yang ia miliki. Mulai dari apel yang sudah ia makan tadi, tomat, daun bawang dan juga ubi ia tanam. Karena ia bertekad akan bertahan hidup di dalam tower impiannya. Tetapi ketika ia sedang menanti makanannya untuk tumbuh, sebuah raungan membuat Sejun rewas dan ingat jika di dalam tower banyak monster. Ia juga melihat ke langit dan fenomena Blue Moon sedang terjadi. Suara yang amat sangat lantang terdengar di kuping Sejun dan sesosok naga hitam terbang di langit yang gelap. Sejun nu terpesona oleh keindahan sang naga hitam harus pingsan, teuing karena lelah atau karena fenomena yang tidak biasa ini. Alarm HP-nya kembali berbunyi dan membuat Sejun terbangun. Ketika ia sadar, Sejun kaget jika dirinya sudah pingsan selama 2 poe penuh. Nyeri cangkeng dan lemas adalah hal yang pertama Sejun rasakan. Akan tetapi ketika ia sadar jika dirinya sedang nyender ke sebuah pohon, ia kaget. Ternyata pohon ini adalah pohon daun bawang yang ia tanam beberapa poe lalu. Ia heran mengapa daun bawang bisa tumbuh sebesar tanaman jagung. Ia pun mulai menganalisa mengapa hal ini bisa terjadi. Mungkin karena ia berada di dalam tower, tempat ini bukanlah tempat biasa, jadi jangan menggunakan akal sehat di sini. Sejun mulai memeriksa tanaman ia yang lain. Ia melihat jika ada tanaman kecil yang baru tumbuh, namun karena cahaya mataharinya terhalang pohon daun bawang, maka pertumbuhannya lebih lambat. Agar cepat besar dan berbuah, Sejun segera memotong pohon daun bawang yang menghalangi sinar matahari ke tanaman kecil miliknya. Setelah memanen daun bawang, ia penasaran dengan rasa daun bawang tersebut. Ia mulai memakannya, dan ternyata rasanya sangat pedas, mungkin lebih pedas dari mie gacoan level 10. Sejun segera minum air di kolam untuk menghilangkan rasa pedasnya, dan ia melanjutkan makan dengan pakai tomat dan ubinya. Sejun tahu jika di tower matahari tidak tenggelam, jadi akan siang selama 24 jam, dan ada waktu di mana matahari terhalang bulan di setiap lantai, dan mereka menyebutnya fenomena Blue Moon. Namun Blue Moon hanya terjadi di lantai 10, dan juga naga hitam yang terbang adalah nyata, bukan ilusi ucap Sejun.
Sekitar 10 tahun lalu ketika Tour muncul, salah satu guild besar yang bernama Guild Phoenix membuat sebuah prestasi yaitu menyelesaikan perjalanan sampai ke level tilu 7, di mana semakin tinggi lantai atau level, maka semakin sulit juga monster di sana untuk dikalahkan. Informasi jenis monster yang sudah bocor di kanal YouTube, di mana lantai 2-10 ada pasukan tangkorak. Lantai 11-20 ada goblin. Dan lantai 2 hiji sampai 30 ada orc. Dan hasil dari ngarumpi ibu-ibu komplek, ada monster laba-laba di lantai 30 hiji. Tapi gak ada nu ngomong soal naga, jadi ini teh lantai baraha ucap Sejun sambil penasaran. Sambil ngalamun, sebuah air hujan membasahi wajah Sejun, namun ternyata itu bukanlah air hujan, melainkan air liur sakadang kalinci yang terlihat lapar. Si kalinci loncat ke dalam goa dan meminta sebuah daun bawang untuk dimakan. Sejun memberi sebuah daun bawang kepada si kalinci sebagai tanda pertemanan dan damai. Sejun berkata kalau mau nambah ya silahkan makan lagi, saya punya banyak stok daun bawang. Karena Sejun baik ke si kalinci, kalinci akhirnya memanggil kalinci lain untuk datang dan ngawadang bersama. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kelinci yang berprofesi petani, sungguh keadaan yang menguntungkan bagi Sejun, di mana ia sedang tersesat dan kekurangan makanan, kini ia dipertemukan dengan sepasang kelinci lucu dan juga petani. Dan chapter 2 pun selesai.